Perkenalkan, nami kulo Ica Wulanjani. Mambo Bunga Lestari, Abdi Nelawati. Oh, Dayang. Salam kenal semuanya. Kepanggih meleh. Berbicara tentang bahasa daerah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah populasi terbanyak di dunia pada urutan keempat. Letak geografis Indonesia mempengaruhi perbedaan suku, budaya, dan tradisi yang berbeda. Hal ini menjadi penyebab banyaknya bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah sendiri ditunjukkan sebagai identitas dan ekspresi yang dituturkan oleh masyarakat setempat guna mengikat tali persaudaraan dan solidaritas. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah bahasa yang hidup di Indonesia sebanyak 718 bahasa. Sebagai langkah awal mencegah punahnya bahasa daerah, Badan Pengembangan dan Pembinaan melakukan pemetaan bahasa menjadi 6 kategori untuk direvitalisasi. 21 bahasa masuk ke dalam kategori aman, 24 bahasa dalam kategori rentan, 12 bahasa mengalami kemunduran, 24 bahasa terancam punah, 5 bahasa kritis, dan 11 bahasa sudah punah. Adapun bahasa yang punah berasal dari bagian timur Indonesia, yaitu 9 bahasa berasal dari daerah Maluku dan 2 bahasa dari daerah Papua. Sehubungan dengan situasi ini, UNESCO juga menegaskan bahwa di Indonesia setiap 15 hari sekali akan mengalami kepunahan bahasa daerah karena ditinggalkan oleh penutur asli. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Eksistensi bahasa daerah di Indonesia bukan hanya bahasa yang masuk ke dalam kategori kritis, tapi kategori aman sekalipun dapat menghadapi kepunahan. Lalu apa saja faktor penyebab terjadinya kepunahan bahasa daerah? Salah satu faktor terbesar berawal dari lingkungan keluarga, di mana para orang tua tidak aktif memakai bahasa daerah sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Ngomongin bahasa daerah, baik dari bahasa daerah mamaku yaitu Sunda dan bahasa dari daerahnya ayahku yaitu bahasa Jawa. Sejujurnya kalau dari segi listening atau pendengaran aku gak ngerti banget karena aku besar di Jakarta. Jadi sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya pernikahan antar dua suku, rumitnya tingkatan bahasa daerah membuat para orang tua khawatir jika sang anak tidak bisa menyesuaikannya antara kosakata dengan usia lawan bicara. Penggunaan bahasa daerah bersama teman sebaya pun saat ini jarang didengar, apalagi pada generasi alfa yang sangat dekat dengan teknologi. Bahkan ada suatu kasus di mana anak-anak lebih mengetahui lagu-lagu pop asal luar negeri dibandingkan lagu daerah. Pada seminar daring yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, Deddy Koswara mengatakan, jadi di daerah di Jawa Barat ini, itu tidak semuanya taat tumut pada kurikulum yang sudah dilegalisasi oleh Provinsi Jawa Barat, Perda, kemudian di Dinas Pendidikan Provinsi. Itu tidak dilaksanakan seperti apa adanya. Sementara kita ini berjibaku ingin menggaungkan, menggolkan bahasa sastra dan budaya Sunda. Tetapi kendalanya di bahasa di kurikulum muatan lokal Sunda di Jawa Barat ini, di antara yang akan tahu ya, itu tahu persis itu. Tidak berjalan mulus pendidikan bahasa daerah itu. Karena apa? Karena kepala sekolah di sekolah itu memenggal jam pelajaran bahasa Sunda yang seharusnya misalnya 2 jam per minggu menjadi 1 jam. Bahkan di kelas-kelas tertentu, di kelas 3 SMA misalnya, tidak ada itu. Sama sekali tidak ada itu. dalam keterangannya bahwa upaya pemerintah dalam mempertahankan bahasa daerah berbanding terbalik dengan realita lingkungan pendidikan saat ini. Apalagi didukung dengan tuntutan mampu berbahasa asing sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini memicu masyarakat lebih mengutamakan bahasa asing dibandingkan bahasa daerah. Bahkan, bahasa daerah memiliki persepsi kampungan atau kemiskinan oleh sebagian orang. Hal ini menjadi salah satu alasan bahasa daerah ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya yang pindah dari desa ke kota-kota besar. Upaya pemerintah dalam melakukan revitalisasi tentunya tidak cukup untuk mempertahankan bahasa daerah. Perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Diawali dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa berkomunikasi sehari-hari dan menerbitkan konten promosi dengan nilai-nilai tradisi yang menumbuhkan rasa kepercayaan dan kebanggaan terhadap bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional
sebagai bentuk dari edukasi. Bahasa daerah bukan hanya sekedar peninggalan masa lalu saja, namun merupakan sarana mempelajari dan melestarikan warisan budaya daerah. Dengan bahasa daerah, kita dapat merekatkan rasa solidaritas dan keakraban antara aku, kamu, dan kita.